Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Ren dalam Lini Podcast Terlelap Dalam Rasa, episode ke-8. Kalian apa kabar? Gimana hari-harinya? Masih baik-baik saja atau udah berada dalam satu kata, udah gak baik? Alias, kalian lagi terima sebuah ujian dari Tuhan kalau kalian sekarang gak harus baik-baik saja. Mungkin kalian harus terluka, mungkin kalian harus sesekali kecewa, atau yang rumiyamnya kalian harus terkhianati dari cinta. Tapi apapun kondisi kita hari ini, di malam ini kita istirahat dengan tenang ya. Kita berdoa pada Tuhan, setelah kita terlelap ini, esok pagi kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Baiklah, masuki bagian terdalam dari rasa. Gue Ren di sini mengudara dengan tema cerita. Di titik ini, aku sudah menjadi manusia kuat. Dari dulu, kita kayak berpikir kalau dewasa itu enak. Dewasa itu adalah tempat di mana kita udah bisa bertahan hidup sendiri, cari makan sendiri, terus kita bisa beli apapun yang kita inginkan. Dan itulah pikiran kita pas masih kecil dulu, yang selalu pengen untuk cepat dewasa, agar ketika dewasa kita kecil dulu mikir bisa beli apapun, kayak orang dewasa yang kalau mau beli apa-apa gak minta lagi. Kayak orang dewasa yang kalau pengen kesana kemari gak harus ditemani lagi. Tapi pada kenyataannya gak segampang itu ya. Pada akhirnya ada beberapa titik dalam perjalanan hidup kita kayak ngerasa mending aku kecil terus deh. Mendingan aku gak usah pernah dewasa lagi. Karena ketika kita dewasa ternyata di dalam kondisi ini kita sadar kalau ketika kita dewasa ternyata gak hanya umur aja yang dituakan. Hati kita ikut dipukul agar menjadi sesuatu yang lebih kuat untuk menghadapi dunia. Kayak hati kita dipaksa untuk berubah, menghadapi dunia yang kalau sama pedang kayu aja gak bisa kita hadapin. Jadi kayak kita dewasa itu hati kita kayak dipukul, dibakar, terus dibentuk sebegitunya agar ketika melawan dunia dia setidaknya bisa bertarung. Jadi kayak kita kecil itu ngira kalau kita udah besar kita bakal menjadi orang yang gak perlu apa-apa terus bisa dapat apa-apa. Ternyata selain kata perjuangan, di dewasa itu kita butuh bertahan. Bertahan dari banyak sekali hal-hal yang secara tiba-tiba bisa aja bikin kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Atau jika hati kita tidak ditempa seperti itu, mungkin bisa aja kayak otak kita ngeblank terus kita tiba-tiba gila aja dan gak bisa mikirin kita bakal ngelakuin apa setelahnya. Banyak kok orang-orang di luar sana yang ketika dewasa otak mereka gak bisa kuat menghadapi dunia yang ternyata itu kuat banget bertarungnya. Dan ketika mereka belum selesai ditempa ya akhirnya mereka gila. Banyak kok orang di luar sana yang melawan dunia ini mereka gak sanggup, hingga akhirnya mereka lupakan realita dan mereka tunduk pada dunia. Tapi apa kata dengan kita? Lihat deh, hebat kan? Kamu bertahan loh. Kamu kuat kan?
lihat deh. Banyak manusia yang gak bisa bertahan sama sekali. Dan sekarang setidaknya kamu setiap hari bisa bilang ke diri kamu, tetap kuat ya diri. Setiap hari kamu bisa bilang, aku bisa kok. Setiap kali kamu kayak memberikan motivasi tanpa sadar pada hati agar kamu bisa bertahan di dunia yang awalnya kita kira kayak permainan yang menyenangkan, pada akhirnya permainan kehidupannya nggak sesimpel itu. Ada banyak keterpautan yang membuat kita pada akhirnya berubah seberubah-berubahnya. Ingat gak kita dulu tuh bangun, pergi sekolah dengan senyuman, terus sampai di sekolah istirahat, kita kerjaannya main-main. Pas pulang sekolah mainnya belum cukup ya, kita ikut sama teman-teman juga, berlarian di tepi-tepian kompleks rumah. Kalau enggak, sesekali ke sawah toh, cari siput, kalau enggak main ketapel nembakin burung. Indah banget. Yang kita pikirin itu cuman betapa indahnya hari ini. Kalau kita bayangin di saat kita udah dewasa ini, kita itu kayak masih berada pada zona tutorial dalam hidup. Dan di sana itu semuanya kayak mudah aja. Mau makan bisa, mau jajan dapet, mau ngelakuin apapun juga ya terserah kita. Tapi sekarang berat ya. Kayak kita sekarang itu udah tumbuh menjadi manusia-manusia yang untuk ke sawah aja lah, itu udah mikir kalau kita ke sawah terlalu lama, kerjaan gimana? Kalau kita ke sawah tuh kayaknya harus ada sebuah hal penting dulu, dan kayaknya gak ada kan. Hal penting apa yang buat kita pergi ke sawah buat main? Gak ada. Like, kapan sih terakhir kali kita kayak naruh tangan kita di atas tangan teman-teman, terus kita hompi-empah, terus kita main peta umpet deh? Kapan sih rasanya hari-hari itu kerasa semengasihkan itu gitu? Sekarang itu semuanya kayak ternyata dewasa nggak pikiran bocah kecil yang dulu katanya dewasa itu adalah puncak dari semuanya bahagia. Walaupun ada cinta yang datang ketika kita dewasa, tapi kan lukanya bukan suatu luka yang mungkin anak kecil yang dulu cuman otaknya main bisa rasain kan. Dan kita dibentuk di situ. Kita kayak diberikan sesuatu hal yang diri kita aja belum belajar untuk gimana bisa ngadepinnya. Dan dari banyak hal yang diberikan pada kita, akhirnya kita perlahan-lahan belajar kalau semua yang dipikirin bocah kecil dulu itu 50%-nya kesalahan. Tapi dari 50% kesalahan itu kita mencoba bertahan, dan akhirnya disinilah kita menjadi salah satu orang kuat buat diri kita sendiri. Kita gak usah pedulin orang lain mau ngomong apa, terserah mereka mau menjudge apapun buat diri kita, terserah mereka mau bilang kayak kita lemah, cengeng, atau mau bilang kita gak bisa bertahan, mau bilang kita ini bukan siapa-siapa. Tapi dengan apapun yang mungkin belum bisa kita raih, dengan apapun yang masih kita perjuangin, kita masih di sini, berada pada jalan hidup yang kalau dikasih ke orang lain mungkin gak semuanya bisa bertahan. Ya walaupun mungkin masih banyak di antara kita yang hidupnya lebih parah dari kita, ujiannya lebih berat dari kita, sakitnya lebih dari sekedar sakit yang bisa ditahan orang normal. Ya kalau dia gak kuat ya mungkin dia udah sakit jiwa. Tapi ada orang yang sekuat-kuat itu, dan orang tersebut ada di antara kita. Dia sedang mendengarkan podcast ini, dan
Dia bertahan dan ingin istirahat sebentar di malam ini, sembari mendengarkan cerita tentang seberapa kuatnya dia, yang hari ke hari tumbuh, yang hari ke hari kehilangan masa-masa lalunya, yang hari ke hari dia gak bisa lagi kembali pada canda tawa bahagia masa dulu yang seindah itu. Dan di antara orang-orang itu, mungkin kita termasuk salah satunya yang sampai sekarang masih bertahan, yang sampai sekarang kalau bisa dikasih profesi nih ya, mungkin kita bakal mendapat gelar sebagai motivator terbaik buat diri kita sendiri. Karena tanpa kita sadar, dari cara kita melawan dunia, dari cara kita bertahan, dari cara kita kuat untuk menghadapi semua kesulitan yang secara tiba-tiba datang tanpa pernah memberi kabar bahwasannya dia bakal memberikan kesakitan, akhirnya kita tumbuh menjadi manusia kuat yang bisa bertahan di dunia yang menyakitkan ini. Jadi, di malam ini, I just wanna say, tetap terus kuat ya. Karena aku yakin manusia kuat yang mendengarkan podcast ini dan tetap bertahan menahan hatinya dan tetap teguh menahan jiwanya biar gak kelepasan sakitnya, agar dia tetap bertahan menjadi manusia normal. So, kalian harus tetap kuat. Jangan pernah nyerah, jangan pernah mundur, dan tetap maju. Karena aku yakin setelah beberapa juta langkah selanjutnya dalam hidup, atau mungkin hanya tinggal selangkah lagi, dalam langkah itu kalian akan bertemu dengan kebahagiaan yang akhirnya membuat kalian berpikir, kalau aku gak disakitin sebegitunya sama dunia, aku gak akan pernah bisa merasakan bahagia yang seindah ini. Langkah yang bakal membuat kalian berpikir kalau kita tetap kecil sampai sekarang ya, kita tidak akan sekuat ini. Langkah yang akhirnya mengantarkan kita pada titik di mana kita bersyukur sesyukur-syukurnya sama hidup, pada titik di mana akhirnya kita menemukan kata cukup untuk kebahagiaan kita. Detik radio mulai terputus. Selamat tertidur dan semoga esok menjadi hari yang lebih baik. Bersama gue Ren dari sudut ruang sepi di kamar kosannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Besok pagi kita berjuang lagi ya. Semangat untuk kita.